Pemerintah sudah menggodok rencana pemberian amnesti dan abolisi sebelum Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memaafkan koruptor. Dengan kebijakan itu, ribuan koruptor berpeluang diampuni asalkan mengembalikan harta hasil korupsi kepada negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, wacana pengampunan koruptor bagian dari rencana pemberian amnesti dan abolisi 44.000 narapidana yang sebagian besar terpidana penyalahgunaan narkoba. Sementara terpidana korupsi yang berpeluang mendapat amnesti dan abolisi mencapai ribuan orang. Kejahatan apa saja yang akan diberikan? Sebagian besar narkotika. Dan itu apa saja? Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Untuk jenis lengkapnya ada ya, yang lain-lain mungkin tanya Pak Supratman yang lebih tahu ya. Tapi yang korupsi itu nggak banyak. Prof, terkait yang tadi. Yang korupsi itu cuma ya berapa ribu lah. Yang paling banyak narkotika. Sebelumnya saat berpidato di hadapan mahasiswa Al-Azhar Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengatakan sedang berpikir untuk memberikan kesempatan para koruptor untuk bertobat. Presiden juga akan memaafkan jika para koruptor segera mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Sementara itu, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto, pernyataan Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor yang mengembalikan harta hasil korupsi masih bersifat umum dan belum bisa diartikan secara harfiah. Setio juga meyakini pengampunan Presiden tidak akan terjadi pada semua perkara. Kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak diyakini tidak akan diberikan pengampunan. Konteksnya ini beliau kan menyampaikan itu masih secara umum, gitu. Nah, konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa, gitu. Karena kan selanjutnya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur, gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa? Saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata, gitu. Ya mungkin hanya untuk perlakuan terhadap perkara-perkara tertentu, ya misalkan untuk yang kalau mengenai hajat hidup orang banyak, saya yakin mungkin tidak. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.